Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kasih karunia Tuhan kiranya melimpah dalam hidup kita. Saat ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Kaleb, di mana Kaleb adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang saya percaya pasti perlu yang namanya kekuatan di dalam hidupnya. Ya, baik kekuatan secara fisiknya, kekuatan secara mentalitasnya, terlebih kekuatan spiritualnya. Jadi semuanya diperlukan. Apalagi dalam masa-masa yang sukar seperti ini, banyak orang juga perlu yang namanya kekuatan ekstra. Ya, misalkan kekuatan di dalam fisiknya, karena keadaan pandemi yang terjadi, cuaca yang tidak menentu, maka banyak orang mereka memerlukan yang namanya kekuatan ekstra. Tidak sedikit yang kemudian mengkonsumsi multivitamin. Tidak salah, karena memang tubuh harus kuat untuk melawan bakteri, virus. Demikian juga kekuatan secara spiritual terus diperkuat dalam Tuhan. Namun pada faktanya saudara, kekuatan manusia itu terbatas. Dan sekuat-kuatnya manusia, dia suatu saat pasti akan menjadi lemah juga. Saudara, orang mungkin melatih ototnya dengan latihan beban agar dia bisa menjadi kuat, atau olahraga yang teratur supaya dia memiliki kekuatan yang lebih, stamina yang kuat. Pada umumnya orang tidak akan kuat untuk berlari atau berjalan dalam waktu yang lama dan jarak yang jauh. Tapi kalau kita terus melatih secara teratur, maka kita bisa kemampuan ketahanan, bisa berlari atau berjalan dalam jarak yang jauh, artinya di atas rata-rata orang tertentu. Ada pelari-pelari dari negara Afrika, mereka punya kemampuan lebih, sehingga jarak 10 km pun hanya diselesaikan dalam waktu yang singkat. Karena apa? Karena memang biasa dan mereka melatih fisiknya sehingga kuat. Tapi pada usia tertentu kekuatannya pasti akan berkurang secara drastis. Dan saya percaya dia pun akan menjadi lemah, sama seperti orang pada umumnya. Demikian juga kekuatan secara mentalitas seseorang. Saudara, kuat mentalitasnya itu bisa optimis menghadapi kehidupan, menghadapi segala permasalahan. Tapi seiring dengan keadaan yang dia alami, perubahan zaman, orang juga bisa menjadi lemah menghadapi kenyataan hidup, persoalan. Maka orang bisa kemudian dari optimis menjadi pesimis. Istilahnya mungkin kita bisa katakan orang mulai kehilangan semangat hidup, mulai putus asa, harapannya hilang. Akhirnya tidak sedikit yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mempunyai kekuatan baru. Orang yang punya gairah hidup dalam Tuhan, punya passion hidup dalam Tuhan, dia akan tetap mampu berharap, tetap mampu bertahan, walau mungkin belum kelihatan jalannya. Nah, kita akan belajar dari Kaleb, orang yang kuat dan tetap berharap, bertahan dalam pengharapan. Kalau boleh saya katakan, Kaleb adalah gambaran orang yang mempunyai kekuatan baru dalam mengharapkan janji yang ia terima. Seperti pujian, Tuhan yang berjanji tak pernah mengingkari, dan Kaleb pegang itu. Walaupun Kaleb harus menunggu cukup lama, saudara. Tapi pada akhirnya kekuatan Kaleb untuk mengharapkan dan menanti-nantikan Tuhan itu menjadi nyata. Dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 11.
Saya akan bacakan kitab Yosua pasal 14 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk dan untuk keluar masuk. Mari kita renungkan perkataan Kaleb ini. Dia berkata pada ketika ia mengatakan perkataan ini, dan dia berkata bahwa aku masih sama kuat. Seperti kapan? Seperti dulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kaleb berkata, itu saya percaya ada kesalahan. Mari kita perhatikan tentang siapakah Kaleb ini. Saudaraku yang kekasih, Kaleb adalah salah satu dari ke-12 orang yang disuruh yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke tanah perjanjian. Ke-10 pengintai yang lain bahkan memberikan berita yang menyesatkan bagi umat Allah. Mereka tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, apa yang dilihat oleh 12 orang itu sama, yaitu tanah Kanaan, tanah berlimpah susu dan madu. Dan apa yang mereka bawa sebagai bukti juga sama. Mereka membawa tandan anggur yang begitu besar sampai harus dipikul. Tapi dari fakta yang sama, apa yang disampaikan ternyata berbeda. Walaupun dari fakta yang sama, ternyata pemaparan mereka berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sudut pandang seseorang dan spiritualitas seseorang itu ternyata menentukan hasil yang didapat. Saudara, Kaleb dan Yosua melihat fakta dari sudut pandang Tuhan, maka mereka kuat. Tapi ke-10 pengintai yang lain melihat dari fakta yang sama, tapi dari sudut pandang manusia. Dan kita tahu bahwa manusia itu kan lemah. Maka mereka melihat dari sisi kelemahan mereka, dari fakta yang sama yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Mereka hanya melihat bahwa orang Kanaan itu kuat. Mereka hanya melihat orang Kanaan posturnya tinggi-tinggi, besar. Mereka hanya melihat kotanya berkubu. Dan bahkan mereka menempatkan dirinya sebagai belalang, sedangkan orang Kanaan sebagai raksasa. Saudara, mereka ke-10 orang pengintai ini berkata mereka tak mungkin masuk dan memiliki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka berkata bahwa kita pasti masuk dan memiliki negeri itu. Kalau kita perhatikan, Kaleb bahkan berkata kita akan telan habis penduduk negeri itu. Saudara, inilah orang yang kuat, yang memandang segala sesuatu dari kacamata ilahi, sudut pandang Tuhan. Dan akhirnya sebagaimana yang dikatakan ke-10 orang pengintai itu, mereka tidak dapat memiliki tanah perjanjian. Mereka berkata kita tidak mungkin masuk dan memiliki, dan itu terjadi seperti mulut mereka mengatakan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang berkata kita pasti memiliki, dan mereka benar-benar memiliki. Saudara, dari fakta yang sama, dari apa yang dilihat yang sama, ternyata hasilnya berbeda. Ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang manusia, maka kita akan lemah. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang kacamata Allah, kita akan kuat. Inilah dapat kita garis bawahi dalam hidup kita. Bahwa kehidupan di akhir zaman penuh dengan tantangan, persoalan, persaingan, bahkan dengan cara yang tidak sehat. Nah, dari sudut pandang yang mana kita melihat? Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia yang adalah lemah, ya kita akan menjadi lemah, khawatir, takut bagaimana nanti. Karena manusia memang lemah. Ketika kita melihat fenomena akhir zaman, harga-harga naik. Beberapa kali kita mendengar, saudara, harga-harga itu naik. Ada seseorang yang pernah ngomong-ngomong, zaman saya masih kecil dulu itu juga sebenarnya sama, Pak. Pernah terjadi
Harga bawang merah itu naik tinggi, Lombok juga demikian. Kenapa? Karena memang itu dipengaruhi oleh cuaca. Kalau cuacanya nggak mendukung ya otomatis harganya naik. Saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat hal ini dari sudut pandang manusia yang adalah lemah, maka kita bisa menjadi lemah, khawatir bagaimana nanti menghadapi kedepannya anak cucu kita, hidup kita. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang kacamata Allah, kita akan kuat dan kita dapat optimis menghadapi kehidupan. Yosua dan Kaleb melihat fakta yang mereka hadapi bukan dari kacamata manusia, tapi dari kacamata ilahi, sehingga mereka kuat dan akhirnya benar-benar memiliki tanah perjanjian. Kita sudah sering mendengar arti nama Kaleb, yaitu anjing. Tapi ada satu makna yang dapat kita tambahkan di sini, bahwa Kaleb itu berasal dari kata dasar keleb. Kaleb dari kata dasar keleb itu punya arti satu gambaran yang mau merendahkan diri. Nah, implikasinya saudara yang dapat kita ambil dari realita ini adalah bahwa sebenarnya ada hubungan antara ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Orang yang mau hidup merendahkan diri di dalam Tuhan, maka dia akan dikuatkan dalam Tuhan. Nah, teladan merendahkan diri yang paling sempurna tentunya adalah Tuhan Yesus, sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sehingga Paulus berkata, marilah kita menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Tuhan Yesus. Yang dikatakan yang dalam rupa Allah tapi tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, tapi mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dan dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Merendahkan diri dari Allah mau jadi manusia, mengosongkan dirinya, hidup sebagai hamba tanpa reputasi. Tapi kalau kita perhatikan, justru disitulah letak kekuatan yang tersembunyi. Ada kekuatan ilahi di balik ketika kita mau merendahkan diri. Mari kita belajar dari nama Kaleb yang punya arti dari kata dasar Kaleb ini ternyata merendahkan diri. Ketika kita mau merendahkan diri, maka kita akan dikuatkan Tuhan. Menghadapi apapun kita akan kuat dan tetap terjaga harapan kita sebagaimana Kaleb. Mari kita belajar seperti Tuhan yang merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi hamba, melayani di dalamnya. Ketika kita menjadi hamba, kita melayani, merendahkan diri, mengosongkan diri, kita hanya bergantung pada Tuhan. Ketika orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia hanya bergantung pada Tuhan. Dan orang yang bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, justru disitulah ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan ada berkat yang Tuhan limpahkan. Nah, sekarang mari kita melihat tentang Kaleb ini, tentang kekuatan Kaleb ini. Saudara kasih Tuhan, Kaleb ini tetap kuat dan terjaga harapannya sampai akhirnya ia menerima apa yang dijanjikan. Namun perjalanan Kaleb untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak mudah. Ketika saudara Kaleb ini pulang dari pengintaian, Kaleb dan Yosua menyampaikan tentang keadaan tanah perjanjian, tapi juga menguatkan kepada umat Tuhan. Kaleb dan Yosua berkata, jangan takut, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan kita disertai Tuhan. Mereka berkata, kita akan masuk, kita akan telan habis-habis penduduk negeri itu, kita akan memiliki. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tapi apa yang terjadi? Alkitab menulis justru malah Kaleb dan Yosua akan dilempari batu oleh orang Israel. Padahal mereka menyampaikan fakta dan mengajak untuk bertindak sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Yang terjadi malah mereka akan dilempari batu oleh segenap umat itu. Boleh dikatakan hari itu nyawa Kaleb dan Yosua, termasuk Musa mungkin juga dalam bahaya. Mereka sudah nurut Tuhan, tapi yang terjadi mereka bahkan malah akan dibunuh. Ya akhirnya yang terjadi saudara yang kasih Tuhan
tidak mengizinkan hari itu mereka masuk tanah yang dijanjikan itu. Dan akhirnya tertunda. Mereka mengembara 40 tahun di padang gurun. Ibarat sesuatu saudara sudah di depan mata tapi akhirnya tertunda. Dan ketika Kaleb berkata dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan sudah 45 tahun sejak janji Tuhan disampaikan oleh Musa hamba Tuhan itu. Berarti kalau kita boleh katakan Kaleb itu mengalami tertunda untuk memiliki janji Tuhan yang pernah ia dengar itu selama 45 tahun. Selama itu apakah Kaleb kemudian kecewa dengan Tuhan? Tidak. Kaleb tetap menunjukkan yang namanya integritasnya sebagai anak Tuhan. Dia tetap menunjukkan sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan. Apa yang terjadi hari itu Kaleb terima. Sekalipun bukan Kaleb yang membuat kesalahan. Dan Kaleb tetap memegang janji Tuhan itu. Itulah Kaleb. Dan ketika 45 tahun kemudian dia berkata, berikan kepadaku pegunungan itu. Aku masih sama kuat seperti dulu. Inilah gambaran Raja Wali yang memiliki kekuatan kedua. Sama seperti Raja Wali ketika umur kurang lebih 40 tahun. Dia menyendiri, dia merontokkan bulunya, dia mematahkan paruknya dan menanggalkan cakarnya. Sampai muncul bulu yang baru, cakar yang baru, paruh yang baru, kekuatan baru. Saudara kasih Tuhan ketika Kaleb pada usia 40 tahun dia tidak jadi masuk tanah Kanaan. Mungkin Kaleb seperti Raja Wali yang harus kembali. Seperti kalau boleh Raja Wali yang hari itu dia kemudian melepaskan kuku-kukunya, cakar-cakarnya, paruhnya. Tapi 45 tahun kemudian dia sudah kembali dengan paruh yang baru, dengan bulu yang baru. Dan dia berkata kepada Yosua, berikan kepadaku pegunungan itu. Di situ bukan diam anak-anak di pegunungan Hebron itu, tapi keturunan raksasa. Tapi Kaleb berkata, kekuatanku masih sama seperti dulu. Itulah Raja Wali yang dibaharui. Kaleb menunjukkan dia kuat di dalam Tuhan seperti Raja Wali. Setelah 45 tahun akhirnya kita tahu Kaleb memasuki tanah perjanjian dan memilikinya. Mari kita lihat kekuatan Kaleb ini. Kaleb adalah orang yang kuat memegang janji Tuhan. Ketika 10 pengintai memberitakan berita busuk dan mempengaruhi umat Allah, maka Tuhan kemudian memerintahkan orang Israel kembali ke padang gurun. Tentunya termasuk Kaleb dan Yosua yang harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Nah sekarang mari kita berandai-andai. Misalkan kita adalah Kaleb pada saat itu. Kaleb sudah begitu yakin akan memiliki tanah perjanjian. Dan bukan itu saja. Saya percaya ketika Kaleb masuk ke tanah perjanjian, dia mengintai, dia membawa anggur yang dipikul. Kalau boleh disebut, saya percaya Kaleb juga mesti sudah mencicipi hasil tanah dari negeri itu. Dia hanya tinggal masuk, ibarat orang itu sudah mau makan. Nasi itu sudah ada di depan mulut. Tapi kalau boleh dikatakan hanya tinggal ngemplok aja kemudian lepas. Dan kemudian Kaleb harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Apa yang Kaleb harus alami dan terima hari itu bukan kesalahan Kaleb. Tapi yang membuat kesalahan adalah 10 orang yang lain. Tapi Yosua dan Kaleb mau tidak mau harus ikut muter-muter, saudara. Bisa saja hari itu Kaleb kecewa atau menyalahkan 10 pengintai. Gara-gara kamu, kita gak jadi memiliki tanah perjanjian. Kamu itu gak mau pegang janji Tuhan. Kamu itu gak pernah mau bertumbuh. Kaleb gak seperti itu, ya sudah. Kaleb menerima fakta yang sebenarnya kalau boleh dikata mengecewakan itu. Tapi kita lihat Kaleb tetap kuat. Hatinya tetap kuat. Tapi dia juga tidak nyalahkan Tuhan. Tuhan, kan yang membuat kesalahan 10 orang itu. Saya sama Yosua enggak. Kenapa muter-muter selama 40 tahun? Kaleb tidak seperti itu. Saudara, inilah orang yang kuat memegang janji Tuhan. Dan kuat keintiman dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi Kaleb mengerti.
bahwa semua itu tidak akan mengubah janji Tuhan dalam dirinya, dan dia tetap melihat Tuhan itu baik. Saudara, berputar-putar selama 40 tahun tentunya bukan waktu yang singkat. Dan itu dikatakan sampai semua angkatan itu yang jahat tadi punah. Kaleb mengalami penundaan mungkin 45 tahun. Tapi selama itu juga itu tidak membuat Kaleb lemah dalam berharap akan janji Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, saya bacakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, hari itu Kaleb sudah berusia 85 tahun dan dia berkata, aku masih sanggup berperang seperti dulu. Kalau orang tidak kuat gak akan seperti ini. Tentunya beda antara usia 40 tahun dan usia 85 tahun. Tapi Kaleb tetap kuat sama. Ketika kita menanti-nantikan janji Tuhan, ketika kita menantikan Tuhan hidup dalam Tuhan, ketika kita punya gairah hidup dalam Tuhan, kuat dalam berharap pada Tuhan, maka melewati jalan yang terjal sekalipun itu tidak akan menghilangkan harapan kita dalam Tuhan. Dan akhirnya kita tahu Kaleb memiliki tanah perjanjian. Ini menunjukkan Kaleb ini kuat. Kalau dia nggak kuat, saudara, biar bisa kecewa. 40 tahun tentunya bukan waktu yang singkat. Dan semua itu terjadi bukan karena kesalahan Kaleb. Tapi Kaleb karena dia kuat, punya gairah untuk ngikut Tuhan. Jadi semua dia jalani dengan penuh kerelaan. Nah, yang kedua juga Kaleb ini adalah orang yang berani, kuat, dan berani menghadapi tantangan. Tadi dikatakan saat akan memasuki tanah Kanaan, Kaleb sudah berusia 85 tahun. Dan Kaleb tidak menerima itu secara instan. Dia harus melawan penduduk asli negeri itu, dan hari itu dia sudah seorang yang lansia, lanjut usia. Tentu bukan usia yang muda lagi untuk mengangkat pedang, saudara. Namun kalau kita perhatikan perkataan Kaleb, ternyata dikatakan dia tetap kuat dan mampu berperang. Nah, ketika saya mikir-mikir ini, apakah ini gaya bahasa Kaleb yang seperti gaya bahasa hiperbola, melebih-lebihkan sesuatu? Tapi saya perhatikan tentunya tidak. Tapi itulah realita. Dia berkata bahwa dia masih sama kuatnya dengan saat dia menerima janji Tuhan melalui Musa. Nah, saya bandingkan dalam versi firman Allah yang hidup. Di situ ditulis Kaleb masih dapat berjalan dan berperang sebaik dahulu. Dikatakan berjalan dan berperang sebaik dahulu. Loh, ini usia 85 tahun. Kalau dia ketika usia 40 tahun mungkin orang berkata masih usia emas. Karena usia orang waktu itu masih panjang-panjang. Tapi hari itu, saudara, setelah 45 tahun usianya sudah 85. Dan kita tahu Musa meninggal usia 120 tahun. Jadi boleh dikata Kaleb ini juga sudah, kalau dalam pandangan manusia atau pandangan secara ilmu pengetahuan, Kaleb sudah melewati masa emas dalam hidupnya. Tapi dia mengatakan bahwa dia masih dapat berjalan dan berperang sebaik dahulu. Nah, saya percaya ini luar biasa, saudara. Akhirnya kita tahu Kaleb merebut daerah yang Tuhan janjikan. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang punya gairah hidup dalam Tuhan, dia akan diberi kemampuan dan kekuatan untuk mampu mengalahkan tantangan. Sekalipun orang mengatakan masa emasnya sudah lewat, dia akan diberi kekuatan baru. Berarti dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada kata terlambat.
Orang yang punya gairah hidup dalam Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menikmati janji Tuhan. Sekalipun orang mengatakan sudah kuat, mungkin orang mengatakan sudah tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat untuk menikmati janjinya. Kaleb, walaupun dia mengalami yang namanya mungkin penundaan 45 tahun, tapi dia tetap dapat menikmati janji Tuhan itu. Dia berkata kepada Yosua yang adalah rekannya, berikan padaku gunung itu, pegunungan itu. Aku masih sekuat dahulu. Aku masih dapat berjalan dan berperang sebaik dahulu. Saudara, Yosua tidak berkata, Kaleb sadar awake wis tuwa. Dia enggak berkata seperti itu. Tapi Alkitab menulis maka Yosua memberkati Kaleb. Berarti Yosua memang benar tahu dan benar-benar yakin bahwa Kaleb memang masih mampu berjalan dan berperang sebaik dahulu. Dan akhirnya kita tahu mereka dapat menduduki pegunungan Hebron dan itu menjadi milik pusaka Kaleb turun-temurun. Saudara, ketika usia 40 tahun Kaleb kuat. Dia mampu berperang. Dia mampu keluar masuk. Tapi ketika usia 85 tahun, dia juga tetap mampu mengangkat senjata. Ketika usia 85 tahun, dia masih berkata, aku masih mampu berjalan dan berperang sebaik dahulu. Itulah seperti Raja Wali. Seperti Raja Wali yang memasuki fase kedua, punya kekuatan baru. Itulah Kaleb dalam usia yang sudah 85 tahun. Dia masih punya kekuatan yang sama seperti ketika dia masih muda. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka kekuatannya akan tetap terjaga. Seperti Raja Wali, maka mari kita rindu. Kita terus menantikan Tuhan. Kita bangun kehidupan yang bergairah di dalam Tuhan, dan kita akan alami kekuatan Tuhan yang selalu baru, sehingga kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.